semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Kita berjumpa lagi pada sore hari ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah kaum muda. Oke, saya mau lihat suaranya yang di sini. Gimana, masih semangat ya? Semangat dong. Ya, kita bersemangat ini udah di sini 100 orang di sini ya. Oke, teman-teman yang di rumah sepertinya 2000 orang sudah yang nonton ini ya. Baik, kita di sini kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Bahkan melewati badai topan dunia, Tuhan Yesus sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita angkat sebuah lagu pujian di badai topan dunia. Kita serukan. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Kita mau serukan, baik siang maupun malam gelap, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kita. Maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah tempat pelindungan kita. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Kita serukan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita serukan lebih semangat lagi. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya, sebuah pujian yang luar biasa untuk Tuhan kita. Ya, sebelumnya saya menyapa lagi teman-teman yang di sini dan yang di rumah. Kita mungkin ada yang beribadah bersama kakak, adik atau orang tuanya. Kita sapa mereka, kita lirik kanan kiri ya. Oke, kita senyum yang paling manis dan kita katakan, HP-nya udah di silent belum? Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perkenanan-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam segala penyertaan, dalam segala aktivitas kami Tuhan. Meskipun saat ini kami masih terbatas ruang, kami belum bisa beribadah secara bersama. Tetapi kami yakin
Engkau tetap menyatukan hati kami. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sakit, berilah kekuatan agar kami cepat pulih dan cepat bisa melewati kesulitan kami. Semoga dengan mengikuti ibadah ini, kami bisa mendapat kekuatan baru dan kami bisa tetap berpengharapan kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, kita mau angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Lebih dalam lagi, lebih dari apapun juga, kita sangat membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Dalam hadirat-Mu
terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk setia sama seperti-Mu. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hanya Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita serukan lebih dalam lagi betapa kita merindukan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Perlu Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di
Selamat sore sahabat muda sekalian. Sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Mohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami hendak membaca dan juga merenungkan firman-Mu, menemukan kebenarannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan sehingga kebenaran firman yang tidak terbatas itu sanggup kami pahami dengan pikiran kami yang sangat terbatas. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan juga yang menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 16 hingga 18. Mazmur pasal 33 ayat 16 hingga 18, demikian firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia bukan saja mereka yang membaca, tapi juga yang melakukan kebenarannya di dalam kehidupan setiap hari. Sahabat muda, beberapa hari yang lalu rekan saya seorang guru memuat tulisan yang sangat inspiratif di Facebook. Bunyinya seperti ini. Bekal memulai tahun ajaran 2020-2021, titik 2. Koneksi internet, kuota, tripod, headphone mic, Droid Cam, bikin video pembelajaran, Google Classroom, sekolah, webinar, dan lain-lain. Lalu ada komen jenaka di bawahnya. Gak jelas ini, mau jadi guru atau YouTuber sih? Ya sahabat muda, itu baru sebagian kecil, baru salah satu contoh dari perubahan besar yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Yang namanya perubahan itu memang tidak bisa kita elakkan. Nah masalahnya perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 saat ini itu membawa sejumlah ketidakpastian yang menggelisahkan dan membuat manusia di seluruh dunia tersiap-siap membangun harapannya. Kita punya protokol yang harus diterapkan demi keselamatan. Slogan di rumah aja, WFH, ibadah di rumah, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, itu sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi sampai dengan penerapan atau penetapan kondisi new normal, ada sejumlah ketidakpastian yang masih mewarnai. Penemuan vaksin yang belum tahu kepastiannya sampai dengan hari ini, informasi karakter virus yang terus berkembang dan berubah-ubah, mulai dari droplet atau bahkan sekarang microdroplet sebagai media penularan sampai kepada udara di tempat tertutup atau faktor mutasi gen. Sementara itu korban terus berjatuhan dari hari ke hari. Data hasil rapid test di Indonesia juga tidak menggembirakan. Sementara ada sejumlah orang yang entah kenapa cenderung mengabaikan, cenderung menyepelekan protokol yang sudah ditetapkan sehingga membahayakan diri mereka sendiri, tapi terutama juga membahayakan orang lain dan menambah peluang bagi bertambahnya korban jiwa. Nah, kalau sudah seperti itu, kapan masalah ini bisa selesai? Dan kapan kita bisa mulai membangun harapan? Kalau mau membangun harapan, diletakkan di mana? Dasarnya di mana? Starting point-nya di mana? Saudara, perikop yang kita baca tadi adalah bagian dari Mazmur 33 yang secara keseluruhan dikenal sebagai nyanyian iman, a hymn of confidence. Mazmur ini berisi puisi tentang sebuah dasar
atau landasan di mana umat dapat meletakkan harapan-harapan mereka. Mari kita simak apa yang diucapkan pemazmur di ayat 16 dan 17. Dikatakan di sana, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan, sekalipun besar ketangkasannya, namun tidak dapat memberi keluputan. Atau kalau itu mau dibahasakan dalam tema kita hari ini, bunyinya seperti ini, saudara. Seorang yang membangun harapannya di atas dasar kekuasaan atau kekuatan atau strategi dan prasarana canggih serta hebat yang dimiliki pasti akan kecewa. Kenapa? Karena kekuasaan itu bisa berubah, saudara. Tengok panggung politik dunia. Ada banyak pemimpin yang pada masanya pernah memegang tampuk kekuasaan tertinggi, tapi pada saatnya kemudian berubah menjadi buron atau hidup di tempat pengasihan. Kekuatan kita juga berubah. Yang masih muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng seperti saudara, saat ini bisa menjalankan hidup dan aktivitas dengan full power, full energi. Tapi yang namanya kekuatan fisik manusia itu akan menurun seiring dengan bertambahnya usia atau karena sakit. Lalu bagaimana dengan strategi dan prasarana canggih? Strategi dan prasarana canggih juga tidak menjamin, tidak bisa diandalkan. Tanggal 13 Juli 2020 yang lalu, cuti 3 bulan pasca melahirkan Jessica, putri saya, habis. Artinya dia harus mulai masuk bekerja. Nah, mengingat, memikirkan, dan menimbang bahwa itu bukan hal yang mudah karena bonding antara ibu dan anak itu kuat sekali, maka kami kemudian mengadakan persiapan, yaitu sebuah simulasi seolah-olah Jessica sudah mulai bekerja. Strategi terbaik pun kami siapkan, kami susun bagaimana nanti saya yang kebetulan saat ini masih mendampingi di Jakarta dan juga Dimas di tengah-tengah kesibukan studi S2-nya itu bisa tetap mengurus rumah dan juga menjaga baby Clay dengan baik. 4 hari saudara kami melakukan simulasi dan hasilnya lumayan tidak mengecewakan. Tadinya sempat deg-degan karena Jessie sempat dengar dapat sharing dari beberapa teman bersama rekan ibu yang harus meninggalkan babynya di rumah karena harus mulai bekerja. Sebagian besar di antara mereka banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan ada yang sampai harus resign dari pekerjaan karena si baby nangis terus, tidak mau minum ASI yang sudah disiapkan di botol. Karena itu ketika kami melihat bahwa simulasi yang kami jalankan itu lumayan hasilnya, rasanya itu plong, lega, sekaligus bangga. Tapi siapa yang menduga saudara, H-4 Dimas tiba-tiba tumbang. Mungkin kebanyakan lembur karena tugas-tugas yang harus dikerjakannya. Kata Jessie, itu enterwin nih, kena enterwin. Hah? Apa itu penyakit baru? Bukan. Enter itu masuk, win angin. Jadi enterwin masuk angin. Bercanda ya. Tapi masuk anginnya enggak bercanda saudara. H-3 nyusul Jessie yang ikut tumbang. Dan H-2 giliran saya yang juga tumbang. Untung pada saat itu Jessica dan Dimas sudah mulai berangsur-angsur pulih. Sorenya saya katakan pada Jessie, Jess, Mami dapat contoh aplikatif untuk khotbah Mami di GKI Ngupasan awal Agustus nanti di hari ini. Saudara, kami meletakkan harapan-harapan kami saat itu pada kekuatan, pada strategi, pada prasarana yang lumayan canggih yang kami miliki. Tapi rupanya Tuhan ingin memberikan kami starting point yang lain, yang dari Dia. Nah, itu yang mau saya siapkan. Kita perhatikan lebih dahulu Alkitab kita. Di ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, pemazmur mencatat bahwa perhatian Tuhan itu tertuju bukan pada mereka yang meletakkan harapannya pada kekuasaan atau pada kekuatan atau pada strategi dan prasarana yang canggih dan hebat yang pada masanya pasti akan kehilangan powernya. Karena jika kita, saudara dan saya, meletakkan harapan-harapan kita pada hal-hal tersebut, maka pada masanya nanti hal-hal itu juga yang akan kita muliakan dan bukan Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, yang meletakkan, yang berharap pada kasih setianya. God's unchanging love. Itu satu-satunya dasar yang tidak berubah, yang tidak akan pernah berubah, dan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun, termasuk oleh pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti berharap pada kasih setia Tuhan? Jawabannya ada di ayat 20, saudara. Mari kita perhatikan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita. Dialah perisai kita. Jangan salah, saudara, mendengar kata menanti-nantikan Tuhan kesannya pasif. Menanti-nantikan Tuhan itu tidak sama dengan diam berpangku tangan alias pasif tadi itu, tapi justru aktif. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya mengakui keberadaan Tuhan sebagai sosok yang kuat dan kita lemah. Bahwa Dia kaya, Dia punya segala sesuatu dan kita miskin. Bahwa Dia penuh kuasa dan kita kosong. Dan karena itu kita berharap pada Dia. Saudara, Tuhan tidak akan pernah menjadi penolong dan perisai bagi mereka yang diam saja. Bagaimana menjadi penolong dan perisai kalau kita tetap diam di tempat? Atau bagi mereka yang hanya bisa mengeluh tapi tidak mau berusaha? Atau bagi pemalas, orang yang malas untuk berjuang, yang banyak berdalih macam-macam? Tapi satu hal, Tuhan juga tidak akan menjadi penolong dan perisai bagi si penipu, bagi si pembohong, bagi si pendengki. Tuhan adalah penolong dan perisai bagi mereka yang mau menyingsingkan lengan bajunya, yang berkarya secara inovatif dalam namanya. Artinya dengan cara-cara yang membuat nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Puji Tuhan, saudara, sampai dengan hari ini Baby Clay itu dapat lumayan enjoy dengan jam-jamnya di rumah selama mamahnya bekerja. Juga segala aktivitas yang ada di rumah itu lumayan berjalan dengan lancar, walaupun masih kadang-kadang tersendat-sendat, tapi masih bisa kami rasakan sebagai berkat Tuhan. Karena itu kami mengucapkan thanks God untuk starting point yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Oh ya saudara, ada salam kenal dari Baby Clay. Ini dia fotonya buat om dan tante yang muda-muda ini. Lihat, saya suka sekali memandang wajahnya, terutama senyumnya, tawanya yang polos dan lepas itu. Mazmur pasal 8 ayat 2, pemazmur mencatat, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Musuh dan pendendam manusia itu adalah kebencian, arogansi, iri hati, dengki, termasuk juga rasa takut, kekecewaan, putus asa, kehilangan harapan. Dan di sini secara ekstrim Tuhan menunjukkan bahwa semuanya itu dibungkam oleh kuasa yang powerful yang Tuhan letakkan bukan di mulut raja, bukan di mulut seorang pahlawan,
bukan pada ketangkasan kuda-kuda perang yang luar biasa, bukan pada kekuasaan, bukan pada kekayaan, bukan pada strategi dan prasarana yang canggih. Tapi Tuhan letakkan dalam mulut bayi-bayi dan anak yang menyusui, dalam tawa atau tangis seorang bayi. Bayi itu sosok yang mewakili pribadi yang dalam keterbatasannya itu meletakkan segala hidupnya, semua harapannya hanya pada Tuhan dan kasih setianya. The power of the little children. Can you see it? Can you feel it? Karena itu saudara sekalian, sahabat muda yang dikasihi Tuhan, yang masih sekolah atau yang masih kuliah, yang suka masak, yang bisa mengemudikan mobil, yang punya modal sepeda motor, yang bisa menjahit, yang handal dalam berdagang, yang menguasai teknologi informatika, yang punya talenta mengajar, entah itu dosen atau guru seperti sahabat saya yang sudah lebih mirip YouTuber tadi, ataupun talenta lainnya. Mari di era new normal ini jangan diam saja, tapi berinovasilah dalam karya sesuai dengan karunia kita masing-masing. Tapi ingat, di dalam Tuhan, artinya dengan cara-cara yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Memang tantangan pasti ada, hambatan pasti ada, tidak hanya di masa new normal ini saudara, tapi di sepanjang zaman selama dunia masih berputar. Tapi kita punya Tuhan yang menjadi penolong dan juga perisai bagi setiap orang yang mau meletakkan harapan-harapannya pada kasih setia Tuhan. Selamat membangun harapan di atas dasar kasih setia Tuhan. Tetap disiplin, patuhi protokol era new normal. Salam sehat dan tetap semangat. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat muda, sekarang mari kita bersatu di dalam Syudoku, syukur dan doaku. Ada 4 pokok syukur yang mau kita panjatkan bersama-sama. Berterima kasih untuk berkat Tuhan sampai dengan hari ini, untuk pekerjaan, untuk orang tua kita, dan juga untuk sahabat-sahabat dan saudara yang dipercayai oleh Tuhan untuk memiliki anak yang lahir di bulan Juli. Mari kita panjatkan syukur kita. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk pimpinan dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan hari-hari ini. Untuk berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan yang masih boleh kami jalani saat ini meskipun di tengah-tengah pandemi. Di dalam suka dan duka kami merasakan bahwa pimpinan Tuhan selalu menyertai. Kami bersyukur untuk orang tua kami yang masih diberi kesehatan. Tuhan berkatilah mereka senantiasa. Kami juga bersyukur karena ada kekasih kami, saudara kami, sahabat kami yang Tuhan percaya untuk memiliki anak di bulan Juli ini. Tuhan berkati keluarga yang sedang mengalami kebahagiaan bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang ada 4 pokok doa juga yang mau kita panjatkan, yaitu tentang pandemi. Kita berdoa juga untuk keluarga kita supaya tetap diberkati. Berdoa untuk segala rencana yang sudah disusun. Juga berdoa untuk rekan-rekan sahabat dan keluarga yang merayakan ulang tahunnya di bulan Juli ini. Mari kita bersatu memanjatkan doa kita. Bapa di surga, saat ini kami masih berada di tengah pandemi. Dan kami memohon kiranya kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menyertai setiap kami sehingga kami boleh tetap menjalankan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang Tuhan pakai untuk dapat menanggulangi pandemi ini sehingga boleh pada saatnya nanti boleh semakin mereda dan segala aktivitas dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk rekan dan sahabat, kiranya berkat dan penyertaan Tuhan, juga kelancaran rezeki, kesehatan boleh menaungi mereka semua. Kami berdoa juga untuk segala rencana
dan harapan-harapan yang sudah disusun. Biarlah kami boleh belajar meletakkannya pada kasih setia Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk rekan sahabat dan keluarga yang juga merayakan ulang tahunnya di bulan Juli ini. Semoga berkat dan kasih setia Tuhan yang melimpah tetap menaungi mereka, menjauhkan dari segala yang jahat, dan memberikan sukacita, kemampuan, semangat untuk dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, itulah syukur dan doa yang boleh kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat muda, ingat selalu, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dan sekarang mari mengarahkan hati kepada Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Kiranya pertolongan Tuhan dan perlindungan dari Sang Perisai Agung menyertai kita sekalian yang mau berharap akan kasih setianya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.